Ini membuat mobil Honda Brio ini tergolong cukup cepat, bahkan dibandingkan dengan kakaknya Honda City Hatchback, performa Honda Brio ini malah justru di atas kakaknya sih. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Yes, di samping kami adalah sebuah Honda Brio RS, di mana Honda Brio masih menjadi mobil terlaris Honda di Indonesia. Ya, Honda Brio masih menjadi tulang punggungnya Honda di Indonesia, yang mana biasanya mobil-mobil kalau dari tetangga, terutama asal Jepang gitu ya, kebanyakan yang menjadi mobil terlaris itu 7-seaternya, MPV-nya, di mana itu kelas-kelas yang memang ceruk yang paling besar di Indonesia. Tapi berbeda dengan Honda. Honda yang memang besar di dunia motor racing, besar di dunia balap, justru malah mobil terkecil mereka yang laris manis di Indonesia. Kok bisa gitu? Apakah memang Honda Brio ini merepresentatifkan dari jiwa atau semangat balap dari Honda? Kita langsung cari tahu aja yuk. So ini dia CVT Review Honda Brio RS. Yes, ini dia Honda Brio RS terbaru, yang mana ini diberikan facelift terakhir pada tahun 2024 lalu. Ya, dimana ubahan pada Honda Brio RS ini sekarang makin keren, sekarang juga mengikuti zaman, dia mendapatkan ubahan-ubahan yang menurut kami membuat mobil ini cukup modern. Karena kita tahu tetangganya sudah ganti generasi ya. Memang Honda Brio ini masih belum ganti generasi, karena apa? Mobil ini masih laris banget gitu loh. Memang sudah ada versi sedannya yang sudah ganti generasi di India sana. Kemungkinan besar mungkin nanti akan ada versi hatchbacknya yang juga mungkin akan dijual di Indonesia. Tapi sudah beberapa desain Q yang menurut kami masuk ke sini. Dan tadi kami bilang kenapa jiwa racing mobil ini masuk banget ke Honda Brio ini. Karena Honda Brio ini desainnya compact. Dia panjangnya aja hanya di 3.815 mm. Itu kayak kalau kita ingat, di mana Honda Jazz atau Honda Civic terdahulu, yang mana mereka mulai dari sebuah hatchback, Honda tuh hatchback, lalu hatchback mereka tuh selalu punya nama yang jadi ujungnya legendaris. Mulai dari kita ingat ya Civic gitu ya, walaupun sekarang akhirnya makin membesar Civicnya. Terus juga kita lihat ada Honda Jazz, ya walaupun tidak discontinue sekarang jadi ganti Honda City. Dan ada Honda Brio ini, dan Honda Brio ini bukan sekali dua kali juara di ajang balap Sentul. Sudah berkali-kali dan sering mendominasi, dan bahkan tetangganya sudah ganti generasi, masih Honda Brio lagi yang juara gitu ya. Memang Honda Brio ini sasisnya, di pengembangan sasis dari Honda Brio generasi kedua ini memang sepertinya sudah sweet spot sekali yang membuat mobilnya cukup menarik. Menurut kami dari design wise aja juga masih tetap modern. Kita bisa lihat dari lampunya sudah LED bar, jadi dia sudah ada LED positioning lamp, dia sudah ada LED headlamp, sennya juga bagus, dan bahasa desain depannya ini sudah mengikuti dengan bahasa desain Honda terbaru, sehingga dia tetap terasa modern meskipun ini sudah jatuhnya facelift kedua gitu ya. Lampunya sudah LED, grill bawahnya, fog lampnya, semua terasa sangat modern sekali. Lanjut pada bagian samping. Tadi kami bilang dia panjangnya di 3.815 mm, lebarnya juga cukup compact gitu ya. Dan size segini, ini memang enak banget kalau untuk dibuat balap-balapan. As long dia punya sasis yang bagus. Jadi lebarnya dari mobil ini tuh pas banget gitu. Jadi kalau misalnya untuk menikung, pas banget. Ada yang memang panjangnya 3.800-an, tapi kan pipih banget. Espresso gitu. Nah itu, kalau buat nikung ya nggak mungkin kan. Itu bisa kebalik mobilnya. Nah ini, dia tuh dimensi lebarnya kalau kita perhatikan ya, pas gitu, jadi angle pasnya dan juga bannya nggak celong gitu ya. Biasanya kan ada yang fitmentnya kurang pas, ini fitmentnya pas, ininya fitment dari bannya juga pas, penggunaan velgnya juga lumayan besar. Dia menggunakan ban dari Bridgestone Turanza dengan konfigurasi di 185-55 R15. Dia pakai 15 inci dengan desain yang dibikin smoke gitu, bagus. Dan sekarang dia sudah support keyless entry untuk yang varian RS ini, dan kuncinya sama bagusnya dengan Honda yang lainnya gitu ya. Sudah support keyless entry.
bagus. Spionnya juga sudah dual tone, bagus. Dia bawah body kitnya untuk varian RS ini juga sudah ada side skirtnya gitu. Kita bagian belakang, desain belakangnya memang tidak terlalu banyak perbedaan dengan yang facelift paling terakhir ini. Dia masih menggunakan lampu yang sama, dia masih ya spoiler yang juga yang sama, belum shark fin antena, dia belum tetap dilengkapi dengan ini ya, defogger belakang, tapi tetap sudah ada wiper. Dan stylingnya menurut kami masih tetap bagus dengan adanya diffuser seperti ini dan muffler tip yang membuatnya masih tetap terasa sporty di varian RS ini. Dan yang kami suka nih ya, itu kelihatan nih dari belakang sini, lebarnya Brio tuh pas banget gitu, jadi nggak kekecilan, nggak terlalu besar. Dan itu juga berdampak baik terhadap kapasitas bagasinya. Nah, dia bisa diakses sekarang karena sudah keyless entry, jadi dari bagasi juga sudah ada tombol keyless entry-nya. Kapasitas bagasinya lumayan besar, yaitu di 342 liter. Kami sudah pernah tes, dia bisa muat koper besar satu gitu ya, masih bisa, terus ada sisanya lagi. Sudah lebih membaik dibandingkan dengan Honda Brio generasi pertama yang mana hanya ada di 258 liter. Namun sayang, memang Honda Brio ini belum dilengkapi dengan pelipatan 60-40, jadi pelipatannya masih satu. Jadi kalau kalian mau melipat, harus seluruh bagasinya seperti ini gitu. Tapi overall sudah lebih praktikal dan membuat mobil ini apa ya? Desainnya compact, desainnya depannya sudah modern, fiturnya seperti keyless entry sekarang juga sudah ada di dalam sini. Oke, ini dia baris 2 dari Honda Brio RS yang varian yang facelift terakhir. Tapi sebelum kami lanjutkan, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian tertarik untuk meminang Honda ini, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, ini dia menjadi salah satu yang menarik untuk Honda Brio RS ini bagi kami. Kenapa? Karena dengan dimensinya yang menurut kami masih cukup compact, dia masih bisa diduduki dengan orang yang tingginya 175 cm seperti kami ini. Bahkan kalau kami bisa bandingkan dengan mobil yang satu kelas di atasnya, si Mazda 2 gitu misalnya ya, kami lebih kesulitan duduk di belakangnya Mazda 2. Ini posisi duduk kami, tinggi kami 175 cm. Kami masih dapat 10 jari legroom. Jadi masih dapat legroom yang cukup menyenangkan. Mau dimasukin kaki kita ke dalam karena footroomnya bagus juga masih bisa gitu ya. Dan sudut kerebahan dari mobil ini jujur cukup baik. Karena beberapa mobil city car itu biasanya sudut kerebahannya cukup tegak sehingga jadi kurang nyaman untuk dalam perjalanan. Dan khusus untuk yang varian Brio RS ini cukup pintarnya adalah penggunaan material warna hitam sehingga feels premiumnya dapat banget nih. Even ini adalah sebuah Honda Brio gitu. Dan di belakang tetap diberikan sebuah power window, bukan window by power seperti di tetangga ya yang sama-sama kelas city car gitu. Dan masih ada sebuah cup holder di bagian kanan sini, di tengah sini masih ada, dan tetap diberikan 3 headrest. Karena menurut kami mobil ini memang masih mampu atau masih mumpuni banget kalau kalian duduki hingga 3 penumpang. Nih ya, ini kami tadi duduk sebelah sini, batasnya sampai sini. Kami duduk di tengah, masih muat. Jadi kalau duduk tengah lagi, masih muat. Jadi since mobil ini memang cukup lebar dan ya panjangnya compactnya juga pas, pembagian size-nya juga pas. Jadi kalau kalian mau duduki 5 orang penumpang di sini, itu tidak hassle sama sekali. Masih bisa nyaman duduk di belakang sini gitu. Lagi ya yang lagi-lagi kami bilang, sudut kemiringannya juga cukup menyenangkan. Meskipun untuk hand grip dia fix dan juga lampunya hanya ada di tengah saja. Jadi penumpang depan dan penumpang belakang bagi 2. Jadi pintarnya tapi taruh di tengah sih. Jadi nggak ditaruh di depan doang. Kadang kan beberapa ada yang taruh di depan doang sehingga penumpang belakang nggak kedapatan lampu kabin gitu. Masih ada seat back pocket. Kalau mau naruh barang masih bisa di belakang sini. Jadi itu alasannya kenapa mobil ini masih cukup oke. Nah, ini nih yang menarik dari Honda Brio RS terbaru. Sekarang desain kabinnya ada diubah sedikit yang menurut kami cukup membuat mobil ini menjadi masih relate banget di event tahun 2025 ini. Pertama misalnya kayak garis-garis clear merah ini bukan orange lagi ya, jadi nggak terlalu shiny banget gitu ya. Dan material-material karbon di bagian door trim ini, dashboard ini juga masih cukup oke sekali. Pengaturan power window-nya juga sudah 4 ada di sini, kan ada beberapa rivalnya ya, yang asal Prancis atau yang asal Jepang juga gitu ya. Pengaturannya ada yang dipisah ke sini gitu. Ini masih bisa, dan dia sudah auto up dan juga auto down. Jadi bagus. Biasanya kan
Kalau kelas ini paling cuma auto down doang, up-nya enggak gitu. Ini sudah auto up and down. Dan yang menarik lagi, kami bilang tadi dia sudah keyless entry, dia kuncinya sudah seperti Honda-Honda terbaru. Jadi ada start stopnya, tombolnya di sebelah kanan sini. Dan pengaturan setirnya sudah bisa tilt, walaupun belum teleskopik ya, tapi sudah oke lah. Dan menarik, speedometernya sekarang sudah diubah, diperbarui, dan malah mirip sekali dengan Honda HR-V yang generasi sebelumnya. Dan ini kami justru malah lebih suka ya, karena feels-nya bagus, mewah, dan bisa langsung memantau fuel consumption di bagian kanan sini. Kalian mau lihat banyak hal, range-nya, mau lihat average fuel consumption, mau lihat tripnya, banyak yang bisa dilihat di bagian kanan sini. Untuk ukuran mobil kelas ini, dia tampilannya di bagian speedometer terasa cukup mewah sih menurut kami, gitu ya. AC juga sudah digital, walaupun belum auto climate control ya, tapi sudah ada max cool, jadi cepat pendinginan, bagus. Ada ruang penyamanan di sini, dan head unitnya sekarang sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi lagi-lagi relate banget nih. Untuk kursinya, joknya bagusnya untuk varian RS ini nggak jok pocong ya. Dia ada headrestnya terpisah, jadi bisa di-adjust dengan baik. Dan yang kami suka, meskipun ini kelas city car, even sampai yang tempat pengemudi masih diberikan kaca, walaupun tidak diberikan penutup ataupun lampu. Masih ada kaca. Ini relate banget karena pasti pengguna mobil ini ya wanita, yang mana sebelum turun pasti suka touch up lagi, atau habis makan touch up lagi. Jadi butuh banget nih kaca nih di sini. Dan yang paling menarik lagi dan menggoda di tahun 2025 ini adalah spesifikasi dari mesinnya. Kita cek yuk. Ya, ini dia mesinnya Honda Brio. Menurut kami ini menjadi salah satu daya tarik dari Honda Brio ini. Karena di saat mobil-mobil atau kelas lain di kelas city car ini di tahun 2023-2024 udah mulai menurunkan jumlah silindernya. Mobil ini masih bisa kelihatan ya, silindernya ada 1, 2, 3, 4. Yes, masih 4 silinder meskipun konfigurasinya hanya di 1200 cc. Yes, 1200 cc, 4 silinder, tenaga 90 PS dan torsinya 110 Nm. Tenaga dialirkan ke roda depan melalui dua pilihan transmisi, 5 percepatan manual ataupun transmisi CVT, Dreams Technology. Jadi ini menurut kami menjadi selling point-nya si Honda Brio ini, karena dia masih tetap dilengkapi dengan 4 silinder, yang mana pastinya kalau ketika macet-macetan kondisi transmisinya masih di D dan kita injek kaki, injek rem gitu ya, biar supaya nggak dikit-dikit ganti transmisinya ke N. Ini masih membuat mobilnya nggak geter. Kalau biasanya beberapa mobil di kelas ini, yang kelas 1200 yang sekarang sudah mulai turun ke 3 silinder, sudah pasti kalau misalnya bumper to bumper traffic, kita nginjer rem gitu ya, pasti geter gitu di kap mesinnya ya. Sedangkan di mobil ini tidak. Dan bagusnya lagi, dia masih diberikan sebuah cover di sini, peredam, dan masih ada catnya gitu ya. Jadi masih memberikan refinement yang cukup baik. Nah, bagaimana dengan rasa berkendaranya? Apakah masih memberikan sensasi fun to drive ala Honda? Let's go, kita coba yuk. Oke, sekarang kita berkendara bersama Honda Brio RS CVT. Yes, kami memang sebetulnya sudah pernah membahas Honda Brio, tapi Honda Brio yang sebelumnya itu adalah yang varian yang pre-facelift. Nah, yang sekedar facelift ini kami akhirnya baru mendapatkan kesempatan untuk menjajal yang varian facelift ini. Gimana sih rasanya Honda Brio ini, dan kenapa Honda Brio ini masih tetap menjadi tulang punggungnya Honda untuk Indonesia, sampai-sampai memang Honda tuh masih terus mengandalkan si Honda Brio ini untuk penjualan mereka. Kalau menurut kami, dari kami merasakan rasa berkendaranya si Honda Brio ini gitu ya, yang kita gas, Brio ini kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya, dibandingkan dengan yang pemain di kelas-kelas ini, dia paling paling tick all boxes. Apalagi ketika yang varian RS ini ya, yang kami sedang review, dia benar-benar mobil yang pas gitu. Dia handlingnya masih enak nih, handlingnya tuh menyenangkan gitu. Kalau kita bisa belok-belok zigzag seperti ini tuh, wah, mobilnya tuh ngikut gitu. Dan kalau dibandingkan dengan let's say ya rivalnya ya, Agya yang GR pun sekalipun gitu ya, bandingan suspensinya sih jelas jauh lebih menyenangkan si Honda Brio ini. Ditambah lagi dengan beberapa rivalnya sekarang sudah menurunkan jumlah silindernya ya, jadi getaran ke mesinnya tuh agak sedikit mengganggu. Sedangkan si Brio ini sudah masih tetap berpakai 4 silinder,
Dan dia masih menggunakan transmisi CVT. Yes, transmisi CVT ini memang halus gitu. Jadi pengaliran tenaganya sangat halus sekali. Jadi kalau kita bisa bejek gini ya. Memang untuk urusan fun to drive harus diakui torque converter pasti akan lebih memberikan kesan yang lebih menyenangkan gitu ya. Walaupun mobilnya ada transmisi S-nya. Dan manual pasti juga lebih fun to drive dibandingkan dengan mobil ini gitu ya. Tuh. Tapi guys, mobil ini tuh masih transmisinya masih terasa sangat menyenangkan sekali. Dia transmisi CVT-nya tuh cukup sigap karena mesin yang diimbuhi ke Honda Brio ini itu masih memang sangat punchy dan responsif. Jadi ketika misalnya kita transmisinya misalnya memang tidak ada efek kesan pergantian gigi sekalipun, ini tetap sangat menyenangkan gitu ya. Dan jujur ini di yang generasi facelift ini memang ada sedikit peningkatan in terms of refinement. Jadi kalau kami rasakan dia sekarang kekedapan kabinnya dari yang sisi angin sebelah kanan sini di bagian dekat spion itu sudah sangat kurang sekali karena memang Honda Brio yang sebelum-sebelumnya kami juga selalu membahas Brio sebagian sini itu memang suka ada whistling angin gitu ya. Sekarang sudah lebih better. Dan kebetulan kami sekarang lagi berjalan di jalanan konblok begini. Dia juga bandingan suspensinya juga tidak terlalu keras gitu sekarang. Sudah lebih better. Kalau kami prefer ini jujur sedikit lebih nyaman dibandingkan dengan Agya yang mana rivalnya. Dan terbukti di kelas ISOM gitu ya, touring zaman sekarang di balapan sentul Honda Brio masih mendominasi sekarang. Meskipun sekarang misalnya si rivalnya dengan penurunan silinder tersebut menjadi lebih bertenaga gitu ya, lebih kencang secara spesifikasi, lebih besar gitu dibandingkan dengan Honda Brio ini. Tapi begitu in terms of balapan, nah yang namanya 4 silinder pasti punya nafas lebih panjang. Ya kita ingat aja misalnya kayak di saat silindernya sudah mulai berteriak di 3 silinder, dia masih punya silinder yang 1 silinder lebih banyak dibandingkan dengan rivalnya tersebut. Sehingga mobilnya bisa menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan rivalnya itu gitu. Tapi kami harus akui ekuivalennya si RS kan yang GR-nya. Ya harus diakui steeringnya si GR lebih enak digenggam karena memang katanya itu setir yang diciptakan untuk balap gitu ya. Di sini kalah sedikit di Brio, tapi overallnya keseluruhan seperti bandingan suspensi, handling dari mobilnya, ini kayak kesigapan handling dari mobilnya, semuanya benar-benar mobil yang lebih refine, lebih menyenangkan, yang mana wajar kenapa sekarang jadi Honda Brio ini menjadi cukup laris gitu ya. Dan ngomongin soal handling nih, kita belok gini cepet, mobilnya sih ngikut banget. Dan kita lagi lihat speed bumps, terus juga beberapa ini ya, konblok gini jalanannya. Tapi nggak kerasa kayak rattle gitu kabinnya, nggak berbunyi gluduk. Yang bikin mobil juga makin laris lagi adalah efisiensi bahan bakarnya. 4 silinder dan CVT. Tadi kata kuncinya itu ya. Efisiensi dari mobil ini bisa tembus di 18,3 km per liter untuk rute dalam kota. Dan untuk rute keluar kotanya bisa tembus di 21,5 km per liter. Itu irit. Karena kalau kita lihat di tetangganya, dia rute dalam kotanya mungkin ya 11-12 bisa, atau bahkan bisa dikit lebih irit. Tapi rute luar kotanya dia ngos-ngosan karena ya itu balik lagi. 3 silindernya sangat berpengaruh sekali terhadap efisiensi dari mobilnya. Ya ini mobil yang menyenangkan, lagi-lagi kami ngerti sekali kenapa laku. Dia praktikal, mobilnya compact, irit, masih sangat menyenangkan untuk dibawa. Ini masih terasa pure Hondanya sih di Honda Brio ini. Semoga nanti generasi berikutnya tidak terlalu banyak yang dirombak ya. Nah bagaimana sekarang dengan akselerasinya? Oke, sekarang kita mau coba akselerasinya. Dia dengan 90 PS dan torsi 110 Nm. Apakah mobil ini bisa berakselerasi lebih baik dibandingkan dengan rivalnya? Kita rubah ke transmisinya ke yang S. Kita injek gas dan rem dan go. Raungan 4 silinder memang jauh lebih menyenangkan ya.
Wow. Akselerasi dari Honda Brio RS ini bisa tembus di 12,1 detik. Ini membuat mobil Honda Brio ini tergolong cukup cepat, bahkan dibandingkan dengan kakaknya Honda City Hatchback. Performa Honda Brio ini malah justru di atas kakaknya sih. Ini menyenangkan sih Honda Brio. Kami mengerti kenapa masih lagi-lagi Honda Brio yang menjadi andalannya Honda. Karena ini masih pure Honda. Harus diakuin kalau Honda City Hatchback sudah terlalu nyaman, handlingnya juga tidak yang semenyenangkan itu. Sebenarnya mobilnya terlalu besar gitu ya. Jazz yang dulu mungkin masih pure Honda gitu ya. Tapi ini Brio ini kayak masih dapat semuanya tuh. Size-nya, dimensinya pas. Terus juga nih kita, waduh belok cepat gini. Fun, akselerasinya oke, dan dibawa irit banget mobil ini. Nah, yang terakhir nih menurut kami, harganya sangat menarik sekali dan ada promo yang selalu menarik dari Honda. Dan menurut kami ini yang paling menarik adanya dari Honda Pradana Sawangan. Karena ada temen gue namanya Mas Arif. Siap Mas Reza. Halo Mas Arif, apa Udah kabar? berkunjung nih. Iya dong, rumahnya deket Mas. Rumah aku deket banget dari sini. Nih Mas, tadi aku lagi ngomongin Honda Brio tuh kenapa masih bisa menjadi mobil Honda yang paling laris di Indonesia. Salah satunya dimensinya compact. Terus juga masih punya semangat Honda zaman dulu yang mana mobil-mobil compact mereka itu sangat fun to drive banget. Betul. Ya kalau kita ingat Civic juga sempat jadi hatchback compact kan. Walaupun sekarang jadi makin besar. Honda Jazz sebelum berubah jadi City juga compact size segini nih 3.800-an juga. Dan akhirnya dilanjutkan sama Honda Brio ini kan Mas. Ya baru itu. Dan menurutku faktor terakhir itu harga dan promonya menurutku. Benar gak sih? Betul. Betul ya, harganya pas kalau menurutku ya. Yang mungkin netizen pada tunggu-tunggu nih. Iya, karena sebenarnya gini Mas, kadang ada beberapa hal bukan cuma seharga misalnya harga tinggi atau segala macam. Harga tuh menurutku pas. Pas tuh adalah prestisnya dapet dari in term of harga dan positioningnya jadi pas ya. Betul. Gitu. Nah Brio ini berapa nih harganya dari yang paling bawah, yang Satya yang paling bawah sampai yang RS Mas? Untuk Brio ini kan ada 3 ya Mas. Yang S, E ada manual matic, Yes. RS dan ada manual matic. Oke. Jadi yang S dulu nih Mas. Kalau S ini manual only ya? S manual only. Harganya di 170.400. 170.400. Belum termasuk diskon. Oke, 170.400 belum termasuk diskon. Untuk tipe E-nya itu 185.500. 185.500. Oke. Untuk tipe E-matic-nya ya yang CVT. rame ini ya. Iya, paling banyak ini ya, aku di jalan ya. 202.500. Oh, sekarang 202.500 sekarang ya. Oke. Dan untuk RS manualnya 248.200. 248. Untuk RS matic-nya di 258.200. 258.200. Oh, sekarang ada sedikit adjustment ya dari harganya ya. Betul. Dan ini yang tadi disebutin untuk NIK 2025 ya. Oh, udah 25 ya? Iya, betul. Iya, Mas, masa masih jualan NIK 24. Iya, ya ada beberapa sih masih jualan NIK 24. Iya, ada beberapa yang masih sih gitu. Iya, bagus Mas Arif. Oke. Mas, ada promo apa? Promonya Honda lagi gede nih Mas, makanya jangan sampai ketinggalan ya. Apa tuh promonya Mas? Yang pertama kita ada promo kredit tanpa angsuran. Kredit tanpa angsuran? Itu gimana? Itu bayar DP 50%, Oke. sisanya 50% lagi dibayar di tahun depan. Oh, jadi nyicil Iya, gitu. betul. Jadi baru lunasin lagi. Jadi misalnya kita bayar di Februari gini ya, 2025. Bayar lagi di 2026. 2026 penyelunasiannya. Iya. Jadi selama setahun nggak ngapa-ngapain, nggak bayar. Dan itu udah termasuk asuransi all risk. Wah, itu penting sih Mas. Tanpa bunga itu Mas. Tanpa bunga dong gitu ya. Paling cuma admin sama asuransi dikit Iya lah ya. betul. Oke, kalau Brio ini gimana hitungannya kalau yang itu? Kalau Brio kurang lebih ya kayak misalkan harga mobil di 202 ya. Yang Kurang segitu lebih gitu ya. berarti bayar DP murninya itu 100. Oke. Paling nanti tinggal nambah kayak biaya asuransi sama Ya, itu 110 lah ya. Iya betul gitu. Paling pelunasannya baru 102 lagi gitu. Iya, Atau 101 gitu ya. Oke. Itu untuk promo kredit tanpa angsuran. Sama angsuran 50-50 gitu. Terus ada apa lagi Mas? Yang kedua ada promo bunga 0% Mas Reza. Bunga 0%. Iya. Nah itu untuk yang berapa tahun biasanya? Kalau ini untuk 6 bulan atau 1 tahun. Oh, ada ya 6 bulan Ada ya? 6 bulan atau 1 tahun.
tapi asuransinya tetap 1 tahun. Oke, itu menarik sih kalau yang 6 bulan karena beberapa orang aku sudah jarang banget nyari nemu yang bisa 6 bulan Iya. gitu. Ini 6 bulan atau 1 tahun. Kalau itu simulasinya ada boleh dicontohin sedikit mas? Sama sih kurang lebih. Kalau bunga 0% DP-nya juga harus 50%, tapi bedanya kalau yang tadi dibayar tahun depan, kalau ini udah langsung Dipotong, diangsur aja Iya, ya. betul. Oke. Mau pilih 6 bulan atau 1 tahun. Terus apa lagi mas promo yang menarik? Ada promo kredit nih mas. Promo kreditnya ya kita spill untuk yang tipe larisnya aja ya mas. Oke, boleh. Untuk tipe S atau E manualnya bisa langsung di Japri aja. Oke. Nah ini untuk tipe E-Matic, ini hitungan paling make sense-nya sih mas. Oke. Sebenarnya ada juga yang DP lebih murah, cuman angsurannya melambung tinggi. Ya. Menurut gue yang tengah-tengah aja. Ya karena ini yang paling make sense-nya lah, DP-nya juga nggak terlalu Terlalu tinggi. kegedean, angsurannya Tengah-tengah ya? iya tengah. Ini DP-nya di 30 jutaan mas. 30 juta. Angsurannya 3,8 untuk tipe E-Matic Matic 3,8 selama selama 5 tahun. 5 tahun. Iya. Wow. Ya enak sih 3 jutaan doang mah masih nggak terlalu nyekek gitu ya. Ya, Ya bagi para yang gajinya misalnya 5 jutaan nabung 6 bulan untuk bikin DP-nya selama Iya. ini tabungan atau nunggu THR ya kan. betul. 3 kali gaji biasanya Iya. tuh. DP-in langsung lu mas. Nah, untuk promo yang tadi bisa juga mungkin teman-teman nonton YouTube-nya udah 2 bulan kemudian atau 1 bulan kemudian bisa jadi angka DP tadi bisa Benar. lebih turun lagi. Oh bisa lebih turun lagi? Iya. Siapa tahu promonya kan ganti kan. Benar. Karena promo itu setiap bulan ganti-ganti Yes, yes. gitu. Makanya hubungin terus Mas Ini Arif. promo untuk yang saat ini. Mungkin ini Civities yang nonton di Februari masih relate. Tapi kalau sudah nonton di luar Februari langsung Japri juga. Ya, siapa tahu Japri. promonya udah Nomornya lebih Mas Arif gila lagi. Gila lagi. Nomornya berapa Mas Arif? Di 0821 Yes. 1202 2479. Oke, ada Instagram nggak? Ada Instagram di Arif_Honda Depok. Oke, ada sosial media lain? Baru Instagram aja ya? Instagram sama TikTok sama TikTok sih. Sama ya? Sama. Oke nih Civities catat dulu. Betul. Kalau bagi suka Honda banget, Honda loyalis tuh soalnya loyalis banget mas. Betul. Honda tuh kalau udah loyal sama Honda tuh loyal banget aku lihat nih kalau netizen ya. Ya jadi bagi yang Honda loyalis yang suka semangat Honda tahun 90-an yang hatchback murni, compact tapi fun to drive tuh ada di Brio banget gitu. Banget sih. Atau model-model Honda lainnya juga banyak ya mas ya. Baik. Ada promo-promo lain nggak mas? Paling kita sepil yang RS-nya ya Mas. Boleh RS. Nah ini yang kita Yang coba nih. RS-nya nih, RS-nya terutama yang Matic-nya ya. Oke. Untuk yang manualnya mungkin teman-teman nanti bisa langsung Japri. aja. Nah, untuk RS-nya DP-nya di 38 Mas. 38 juta. Angsurannya di 4,8. Nggak naiknya nggak tahu signifikan Iya, sebenarnya sih ya. Masih di bawah UMR Jakarta. Iya. Nah, itu untuk tipe RS-nya. Ya, jadi kalau misalnya dapat uang lebihan bonus dari kantor dijadiin DP, sisanya kalau gaji kalian masih UMR pun masih bisa nyicil mas sebenarnya ya. Iya, mulai kalian berdua sama istri kerja dua-duanya UMR sih masih ada sisa. Iya. Luar biasa. Sama hitungan yang tadi Arif sebutin, mungkin teman-teman pas nonton YouTube-nya itu di tanggal kisaran 13 sampai 23 kan ada promo Iya, IMS tuh Mas. IMS. Nah, itu belum dipotong lagi. Wah, ada promo IMS. Kalau misalkan mau janjian ketemu di IMS. IMS. Oh, masih jaga di IMS? Jaga. Oke, nanti kita ketemu mas. Iya. Nanti nomornya ada di sini mas ya. Oke, ada promo lain nggak mas? Buat model-model lain gitu boleh nggak? Promo yang tadi untuk kredit tanpa angsuran bunga 0% itu Yes. berlaku untuk semua mobil Honda, hanya Brio aja. Oh, jadi bisa WRV misalnya, Iya, betul. atau HRV, Betul. boleh semua ya? Betul. Oke. Sama satu lagi nih Mas, ada kelebihan kalau misalkan buat teman-teman yang mau tukar tambah. Oh, tukar tambah. Ya, jadi DP mobilnya gitu. misalnya. Di Honda Prana Sawangan ini punya tukar tambah tersendiri Mas, yang mana kelebihannya mobil lamanya bisa dipakai dulu sampai mobil barunya datang. Wow, Jadi menarik. bisa buat kaki dulu. Iya, Kan proses kredit biasanya kurang lebih Iya, takes 1 minggu atau 2 minggu lah ya. bulan lah ya. Sampai Nah, terus itu- sampai mobilnya DO mungkin ya 3 minggu lah. Iya, sampai mobilnya datang baru kita ambil. Oh, aku lihat sih di depannya Mas, banyak ada tempat mobil bekasnya. Iya, itu ya. mobil bekas itu tadi. Oke, gitu. Oke Mas, jadi kalau kalian masih punya mobil bekas juga bisa menambahkan value dari Iya, kalian mau betul. beli mobil ya, Heeh. Civities dan multiple brand bisa ya Mas ya. Semua merek, semua tahun, yang penting mobilnya nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir kita Oh, ambil. yang kondisinya bagus dong. Karena kita Oke. kan untuk jual lagi biar supaya pelanggannya juga nggak kecewa. Iya dong, karena Honda Prada Sawangan sih reputasinya bagus ya. Iya betul. Kita udah masuk. Kita udah sering review di sini juga di belakang sana tuh.
Oke Civities, thank you banget sudah menonton. Jadi kalau kalian yang tertarik untuk meminang Honda Brio atau Honda yang lainnya, bisa melalui Mas Arif. Nomornya ada di sini, di mana Mas? Sebutin lagi. Di 0821 1202 2479. Yes. Itu ada telepon dan WhatsApp. Yes, ada Instagramnya di mana Mas? Iya, di Arif_Honda Depok. Yes, itu juga sudah ada TikToknya ya. Iya, betul. Oke, thank you banget Civities. Terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civit Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian tertarik untuk meminang mobil Honda juga bisa lewat Mas Arif atau website kami, nanti juga akan kami lemparkan ke Mas Arif pastinya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.